Oke Adinda, kita jumpa lagi di kanal Potah Adinda. Semoga Adinda sehat selalu, penuh kebahagiaan dan sukarelawan. Assalamualaikum kaum, ketemu lagi kita di kanal Potah yang mengeksplor pikiran, perasaan, dan keresahan. Nice, perfect sekali. Ya, terima kasih Pak Salmaja, Dr. Handus Salmaja, Kombit MAP. Terima kasih sudah mau menghadiri undangan kanal Potah. Ini adalah salah satu, kalau menurut saya, bentuk dukungan ya. Kepada konten kreator lokal karena ini tentu akan menambah juga daya tarik dari teman-teman yang mengikuti kanal Potah. Ya. Pertama sekali saya ucapkan minal aidin wal faizin kepada Pak Wakil sama Wali Kota Subulu Salam. Mohon maaf lahir dan batin. Dan juga kepada pemirsa kanal Potah, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin, ini masih pada bulan dan hari baik bulan Syawal. Pak Wakil, sudah siap ini untuk saya tanya ini? Insya Allah. Pertanyaan yang tentu juga mungkin akan menyudutkan Pak Wakil ini. Ya. Siap ya? Ya. Oke. Dr. Handus Salmaja Kombit MAP adalah Wakil Wali Kota 2 periode. Ya, yaitu periode 2014, 2019 dan juga 2019, 2014. Ya, 2019, 2024, 24. Benar. Di periode pertama Anda berpasangan dengan almarhum Pak Merasakti Kombit, ya. Dan di periode sekarang Anda berpasangan dengan Haji Afan Alfian Minrab. Ya. Pertanyaan pertama adalah, apa sebenarnya daya tarik seorang Dr. Handus Salmaja sehingga ia seringkali dianggap sebagai pasangan yang tepat untuk Pilkada Kota Subulu Salam? Baik, terima kasih. Memang agak menggelitik ya. Para pasangan calon sering memang mengubur-ubur kita, saya pun tidak paham. Sehingga sebenarnya saya baik dengan Pak Bintang, dia menyampaikan waktu 2014 pun saya mengejar Bapak, tapi udah duluan Pak Sakti. Ya, ya. Jadi mungkin makanya ya di 2019 kemarin mungkin jadinya dengan Pak Bintang. Nah, itulah mungkin sehingga bagaimana ya, kita dengan masyarakat itu yang penting kita jaga hubungan baik. Dan mungkin dari latar belakang kita, mungkin beberapa kali camat di satu tempat, ya selalu baik kita terhadap masyarakat. Mungkin itu. Bagaimana cara mereka mengkomunikasikan, cara mereka mengajak, membujuk Pak Wakil? Ya, kalau itu panjang ceritanya. Begitu pilkada saya dengan Pak Samaudin kalah dengan DMK, saya sudah siap 5 tahun bangku panjang. Nah, pada bangku panjang itu saya selalu hadir apel pagi jam 8. Begitu siang jam 12 pulang, jam 14 kembali ke kantor. Kemudian jam setengah 5 sore, jam 16.30 ya. Ya. 5. Saya selalu apel siap selama terus 2 tahun dan saya siap sudah 5 tahun. Jadi saya kan bagaimanapun saya selalu baik hubungan, walaupun bukan tim sukses, walaupun kawan musuh, saya selalu komunikasi semua orang, walaupun kadang orang tersebut tidak merespon, tidak merespek, tapi saya terus. Mungkin itu salah satu kelebihan ya, sehingga tim-timnya mendesak saya. Ini Pak Salmaja, kalau Pak Camat saya dipanggil orang saya. Pak Camat ini sekali ini harus Bapak mau nih, sudah saya kami saya. Kalau enggak Bapak nanti pasangannya kami tidak dukung dia lagi. Jangan. Saya sudah siap 5 tahun, tidak apa-apa. Dan Pak Wali nanti terus dia sama Pak Wakil saya, Pak Bintang, saya pikir mereka menang. Ya. Saya dan masalah ikut saja. Kalau memang kalian mau izinkan saya bergabung, saya bergabung. Ya, persoalan. Begitulah ini waktu periodenya Pak Sakti. Sekelumit ya, soalnya panjang ceritanya. Begitulah hasil. Karena dalam setiap kontestasi pilkada nih Pak Wakil, nama Pak Wakil ini kan selalu muncul ya. Mulai dari pilkada kita yang pertama. Di tahun 2008 Anda
Pak Wakil bersama Pak Asmaudin ya. Ya. Menang di leg pertama namun selisih suara 193 ya kalau tidak salah Ya. di leg kedua. Saya ingin bertanya tentang latar belakang ini Pak Wakil ya. Karena saya kutip dari Wikipedia, Pak Salmaja ini dikatakan lahir di Kabupaten Aceh Selatan. Iya. Tanggal 21 Desember 1967. Bisa diceritakan asal muasal Pak Salmaja ini? Ya, baik. Saya terlahir di kampung atau desa Pasarunding. Pasarunding. Nah, Pasarunding. Berarti keliru ya? Ya begini ceritanya. Yang tamat SD tahun 1980 bisa dicek semua. Tahun itu saya bilang seluruh Indonesia. Kalau di Aceh itu disebutkan hanya kabupaten. Tidak ada misalnya kalau kita lahir di Pasarunding, Aceh Selatan. Tapi ini semua kabupaten. Iya. Yang ijazahnya keluaran tahun 80. Pada saat itu kan kita dirugikan, SD saya dulu kan jadinya 6,5 tahun. Ada dirugikan setengah tahun. Iya. Kan begitu dulu kan? Kenapa bisa gitu? Karena ada periode waktu Menteri Pendidikan tahun ajaran baru dirubah. Bukan per 1 Januari. Tetapi per Juli. Per tengah tahun. Jadi kita dirugikan setengah tahun pada saat itu. Dan selesainya tahun 80. Dan kalau memang dia nggak ditinggal kelas, kalau SMP tamat 83, sama juga tuh kabupaten. Saya kan bisa melihat kebetulan saya tamat SD, kemudian juga pendidikan di Langsa. SMP 1 Langsa saya, kemudian lanjut SMA 1 Langsa. Jadi satu Langsa. Jadi kita ngobrol itu memang yang persamaan memang tamat SD tahun 80 itu semua kabupaten. Oh, itu disebut nama kabupaten. Kabupaten semua, Bukan kecamatan atau desa. bukan. Apalagi waktu itu kita masih memang bergabung dengan kabupaten. Ya, masih bergabung kita tahun 80. Kita kan tahun 99 baru pisah dengan Aceh. Ya, karena ada juga yang nanya ini Pak Wakil. Ya, Oh, berarti Pak Salmaja itu orang Tapatuan ya? Ada yang bilang begitu. sudah begitu ya. Ini udah terjawab ya teman-teman ya. Ya. Pertanyaan selanjutnya ini Pak Wakil. Pilkada pertama Anda berpasangan dengan Pak Asmaudin. Ya. Namun kenapa pilkada kedua pada tahun 2014 Ya. Anda berpasangan dengan Pak Merasakti almarhum? Ya. Kenapa tidak sama lagi dengan Pak Asmaudin? Apa pertimbangannya pada saat itu sehingga bersama-sama dengan Pak Merasakti? Mungkin seperti yang pernah saya sampaikan, tim-tim yang menjumpai saya, tim-tim mereka mendesak. Jadi bagaimana ya, kalau saya bilang entah saya terlalu diburu, terlalu membanggakan diri, kan begitu. Pokoknya mereka intens. Ada juga hal yang mungkin nggak perlu ceritakan, duduk secara pribadi, kemudian duduk berempat, mungkin termasuk saudara Abdul Malik itu paham betul ya, yang sering membawa saya ke bagaimana agar apa istilahnya chemistry ini bisa muncul Makin kuat. makin kuat. Dan saya sering menyampaikan kita sudah bagus hubungan awal. Jadi kalau Pak Wali terus lanjut dengan Pak Bintang waktu sekarang, saya tambah satu. Kalau makin 3 kekuatan, saya pikir tidak bisa malah ada. Oh, dia bisa udah mau pergi. Ya, Itulah ceritanya. begitu cerita. Jadi nanti tidak saya sampaikan ada nanti hal yang tidak perlu kita gambarkan kan, kemudian kelihatan kali nanti kita norak, wah macam hebat kali Pak Salmaja itu. Iya. Saya sebenarnya bisa tanya kepada yang lain, saya kok bergaul itu semua kalangan ya. kalangan. Tidak pilih-pilih ya. Tidak pilih. Contohnya saja ini terbukti ini ya, tidak pilih-pilih mau hadir di kanal Potah ya. Apalagi ini kan untuk kaula muda, saya pikir ya kami para orang tua ini perlu mendukung kreativitas. Dengan hadirnya Pak Salmaja kemarin ya, saya ulangi lagi bahwasanya ini adalah pertanda bahwasanya Pak Salmaja, Pak Wakil mendukung konten kreator lokal Iya, yang modal-modal nekat seperti kami ini.
Selanjutnya nih Pak Samaja, Ya. 2 kali sebagai wakil wali kota berturut-turut. Ya. Tentu langkah Pak Samaja ini semacam sudah bisa ditebak begitu. Apa kira-kira yang bisa Pak Salmaja sampaikan dalam kesempatan ini? Ataukah malah sebaliknya Pak Salmaja membantah dugaan-dugaan yang beredar sekarang? Maksudnya dugaan yang beredar sekarang ini apa? Bahwasanya Pak Wakil ini kan sudah 2 kali nih menjabat sebagai wakil wali kota. Ya. Tentu tidak akan lagi menjadi wakil wali kota. Ya. Tentu akan bertarung untuk memperebutkan BL1. Iya, ya. Begini. Sebenarnya kita bercita-cita boleh-boleh saja. Ya. Tapi kan mungkin kita lihat bagaimana perhatian, dukungan pada seluruh pihak. Jadi kebetulan dukungan ini mengalir terus. Kemudian juga alhamdulillah pada saat Pak Nova Gubernur dan beliau masih ketua DPD Demokrat Aceh, beliau meminta saya untuk menakodai Demokrat. Jadi saya pikir karena saya dulu di birokrasi nih, saya PNS. Jadi waktu pencalonan yang ketiga namanya ya 2018, 2019 ya harus pensiun dini. Nah, jadi saya mengajukan ketika saya mendaftar saya sudah pensiun. Ya. Ketika menjabat saya wakil kedua saya sudah pensiun. Jadi ketika ada tawaran dari Pak Nova, memang yang saya hormati orang tua kita, dengan saya membawa senior Demokrat sini Pak Darwis yang menantunya Pak Lid Awal. Ya. Jadi bersama-sama kami diserahkanlah kepada saya. Saya pikir karena saya sudah tidak PNS lagi, sudah mulai pelan-pelan masuk kancah politik. Ini kan merupakan modal juga bagi saya. Sudah ada Demokrat, kemudian saya pun selama ini kan sebagai wakil, pahamlah kita bagaimana kedudukan wakil. Jadi tidak bisa berbuat banyak pun saya bilang tidak bisa berbuat apa-apa lah. Tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya makan gaji saja. Ya bagaimana saya bilang ya, ada. Karena kita namanya orang kedua kan. Famili kita saja di struktural itu tidak bisa kita pertahankan. Itu satu contoh bentuk yang saya sampaikan. Jadi mungkinlah saya curhat pula di sini bagaimana itu semua. Berarti Pak Haji Afan Alfian Bintang juga paham tentang itu ya, karena dia juga pernah menjadi wakil ya. Ya, paham sekali sebenarnya kan, yang sebenarnya. Tapi begitulah kenyataannya. Begitulah kenyataan. Ini pertanyaan terakhir ini Pak Wakil. Ya. Lebih enak pada masa Pak Sakti atau pada masa Pak Bintang dalam konteks menjadi wakil ya? Saya pikir enak dua-dua. Enak dua-dua, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, saya tuh orangnya tidak terlalu istilahnya tuh terlalu berharap, terlalu saya apa adanya. Dan ketika ini ada keinginan masyarakat dan waktu kita ingin berbuat yang sebenarnya ke masyarakat. Ikhlas kita, ikhlas betul-betul ikhlas. Kan beda mungkin tuh. Saya bisa mencontohkan ketika saya berapa tempat periode jadi camat. Memang kita berbuat tuh ikhlas karena untuk daerah kita, kampung kita, tanah air kita sendiri. Tidak ada teringaling-aling. Bagaimana dulu saya menghodai runding sehingga bisa berkembang sehingga bisa tercetus jembatan yang dulu banyak LSM menghantam tuh buat jembatan di runding itu hanya dilalui untuk berapa ribu masyarakat. Terus kita berjuang pada saat itu dengan Pak Prasakti, dia selaku anggota DPR, saya camat. Ya. Kami langsung berangkat dengan Kadis PU masih dulu Aceh Singkil dengan Pak Isinur Azmi. Kita berjuang bagaimana dengan peliknya mengamankan tanah masyarakat. Dan dulu janji masyarakat kalau kecamatan Runding ini semua kami bahkan tanah untuk pemerintah, tapi hanya 1-2 masyarakat. Tapi kita terus berbuat. Dan inilah yang ingin ya kalau Allah mengizinkan kita masih ada umur panjang, betul-betul all out kita untuk subur salam ini. Karena memang kita terlahir besar di daerah kita ini. Kita tahu semua bukannya seluk-beluk sungai sampai ke lorong-lorongnya, sampai ke alur-alur sungai kecil. Kita tahu semua. Karena memang kita terlahir dari sini. Hidup di Runding
bagaimana sampai dewasa. Di situ kita mandi, situ kita ambil air minum, situ kita PAB, MCK kita. Bahkan kadang kalau pagi kita mandi, bisa cempung. Begitu naik, udah tadi sendul yang tapi inilah juga dia orangnya. Iya. Jadi memang betul-betul kita orang Pudi lah namanya, orang kampung. Iya. Insya Allah mungkin dengan ridho Allah dan dorongan orang tua kita bisa bersekolah dan bisa terlahir di pemerintah. Terima kasih Pak Wakil sudah mau menemani diskusi Ya, sama-sama. Kanal Potah di edisi ini. Ya. Sehat-sehat terus Pak Wakil, Sehat. uang umur dan semoga tercapai apa yang diinginkan. Saya pun terima kasih lah kepada Kanal Potah yang sudah sudi mau mengajak kami ngobrol ini, apalagi seorang kaula muda ini perlu didukung ya, bagaimana agar bisa lebih kreasinya lebih meluas lagi. Terima kasih kawan-kawan, sampai di sini kebersamaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.